Sidang perkara pengeroyokan anak di Pengadilan Negeri Kabupaten Batang berlangsung tidak seperti biasanya. Jaksa penuntut umum mendadak menghadirkan seorang saksi ahli pidana sesaat sebelum tuntutan dibacakan. Kehadiran saksi ahli bernama Aulia memunculkan beragam asumsi. Pasalnya, ia diminta memberikan pendapat di akhir proses persidangan, tepat sebelum tuntutan dibacakan. Dalam keterangannya, saksi ahli lebih menekankan penerapan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang diketahui memiliki ancaman hukuman lebih ringan dari pasal pengeroyokan. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kabupaten Batang, Bambang Widianto, mengatakan kehadiran saksi ahli diperlukan untuk memastikan dasar hukum tuntutan. Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan dengan dasar pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. 4 terdakwa dituntut 4 tahun penjara serta denda masing-masing 10 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Untuk agenda selanjutnya nanti kita nunggu pembelaan dari keluarga ataupun dari terdakwa itu sendiri. Pasal yang digunakan apa tadi, Pak? Untuk pasal yang digunakan di pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tadi membawa saksi ahli. Siap. Jadi kita untuk memastikan apakah perbuatan ini sesuai dengan yang kami dakwakan atau perlindungan anak. Demikian. Kuasa hukum korban, David Santosa, mengaku kecewa berat atas tuntutan tersebut. Ia menyatakan kehadiran saksi ahli yang mendadak memicu banyak tanda tanya. JPU menghadirkan saksi ahli setelah menerima surat dari masyarakat yang dikirimkan ke Komisi Yudisial dan Jamwas, dan pendapat ahli terkesan mengarah untuk meringankan hukuman. Bahwa JPU mengundang saksi ahli karena adanya surat dari masyarakat. Padahal minggu kemarin sudah masuk tuntutan. Jadi kalau tidak ada masukan dari masyarakat mengenai pasal 170, saksi ahli tidak diundang. Nah, hari ini diundang. Kenapa diundang? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di dalam pembicaraan itu, pemeriksaan tadi, arahnya sepertinya memang seperti yang diungkapkan oleh hakim, ahli didatangkan untuk memperingan. Jadi ini agak bingung saya. Tapi ya bagaimanapun juga mereka lebih ahli daripada saya. Saya hanya rakyat jelata, hanya menyoroti bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung ada 4 atau 5 yang saya dapatkan, semuanya tidak ada yang berbicara Undang-Undang Peradilan Anak pada saat anak menjadi korban. Tetap Undang-Undang pasal 170 KUHP. Dan hari ini terjadi digunakan Undang-Undang Peradilan Anak, padahal korbannya anak, pelakunya dewasa, direncanakan dikeroyok. David menegaskan ada 4 jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur bahwa kasus pengeroyokan anak oleh orang dewasa seharusnya dijerat pasal 170 KUHP. David juga menilai tuntutan 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah tidak mencerminkan beratnya luka yang dialami korban. Pihak korban akan melaporkan perkara ini ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan siap datang ke Jakarta untuk mencari keadilan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah.